Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan NIM 200605110022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir yang telah saya buat pada mata kuliah Praktikum Elektronika Digital, yaitu rangkaian running text. Nah, rangkaian ini nantinya akan menghasilkan output yang membentuk atau bertuliskan nama saya, Alia F, dan dua digit NIM terakhir saya, yaitu 22. Yang apabila di-run akan seperti ini. Terdapat 4 animasi di dalamnya. Yang pertama adalah tulisan akan muncul ke bawah, dari atas ke bawah, seperti yang barusan. Terus yang kedua, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Yang ketiga, tulisan muncul dari atas dan juga bawah. Lalu yang keempat, tulisan akan turun lagi ke bawah. Begitu, lalu berulang lagi. Nah, jadi pada rangkaian ini tuh adalah rangkaian yang tersusun dari gerbang logika yang juga di dalamnya menggunakan counter asinkron naik. Nah, jadi saya akan menjelaskan proses pembuatannya. Yang pertama, di sini ada desain animasi yang berisi rancangan seperti apa output yang akan kita buat pada rangkaian ini. Nah, jadi di sini itu direpresentasikan dengan angka 1 sampai dengan 35 yang akan menjadi LED di sini. Begitu. Nah, lalu di sini menggunakan 4 input, yaitu W, X, Y, Z, dan juga denegasinya W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Maka di sini dia terdapat 16 kondisi sebanyak ini, maka dibuatlah 4 animasi. Nah, jadi animasi yang pertama pada ini sampai dengan keempat, seperti ini. Lalu setelah namanya muncul secara sempurna, animasinya akan bergeser ke sebelah kiri. Lalu begitu juga seterusnya, sampai dengan huruf angka yang terakhir, dia akan masuk ke animasi baru, yaitu muncul dari bagian atas dan juga bawah sampai membentuk nama lagi yang sempurna, Aliaf 22, terus tulisannya akan turun ke bawah. Nah, jadi langkah pertama ini adalah tinggal kita sesuaikan akan seperti apa output yang kita buat nantinya, lampu yang akan menyala. Nah, nanti lampu yang akan menyala itu ditandai dengan warna, diberi warna pada angkanya ini untuk menandakan bahwa dia yang akan menyala nantinya. Di sini di blok LED mana saja yang akan menyala. Nah, setelah membuat rancangan desain seperti ini, sampai dengan kondisi lampu ke 16 nanti, di sini terdapat 7 buah panel, yaitu 1 sampai ke bawah sampai kondisi ke 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah memindahkan tiap-tiap kondisi di tiap panelnya ke tabel kebenaran. Jadi satu panel 1 sampai 16 pada tiap kondisi, semua kondisi itu dimasukkan ke dalam sebuah tabel kebenaran. Nah, seperti ini yang sudah saya pindahkan. Jadi cara memindahkannya itu adalah dengan cara misal ini pada panel 1, kondisi pertama yang akan menyala adalah LED nomor 1 dan juga nomor 5, maka pada tabel kebenaran di panel pertama kita masukkan kondisi pertama, yaitu di sini ya, 0000, kondisinya itu direpresentasikan ke bawah
secara vertikal, dan lampunya nanti yang diisi itu adalah ini, ke samping kanan atau secara horizontal. Maka kondisi pertama yang menyala adalah pada LED 1 dan juga 5. Di sini kita tuliskan dengan 1, yaitu menandakan bahwa LED akan menyala pada LED nomor 1 dan juga nomor 5. Lalu begitu juga seterusnya. Kondisi kedua pada panel pertama yang menyala adalah LED nomor 1, 5, 6, 10, 11, dan juga 15. Maka di sini yang kita tandai atau yang kita beri angka 1 adalah pada LED 1, 5, 6, 10, 11, dan juga 15. Begitu juga seterusnya kita sesuaikan dengan desain yang telah kita buat. Lalu, pada tiap-tiap tabel kebenaran ini, dari 1 sampai dengan 35 untuk semua kondisi, pasti ada kondisi yang akan, ada LED yang akan menyala pada kondisi yang sama. Maka untuk keadaan tersebut kita tandai yaitu dengan memblok atau memberi warna yang sama. Misalnya pada LED nomor 2, 3, dan 5. Dia akan menyala pada kondisi yang sama, yaitu ketika 000, 00011, 0110, dan sampai ke bawah dia akan sama-sama menyala. Nah, begitu juga seterusnya, seperti LED 7, 8, dan 9 juga memiliki kondisi yang sama saat menyala. Semuanya ditandai seperti itu. Lalu, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan fungsi daripada tabel kebenaran ini. Jadi, pertama-tama tabelnya kita masukkan ke peta Karnaugh yang ada di bawah sini. Misalnya, LED 2, 3, dan 4. Jadi, setiap LED ini seharusnya memiliki suatu fungsi. Nah, namun karena di sini ada kondisi yang sama, jadi kita masukkan saja ke satu peta Karnaugh sehingga akan menghasilkan fungsi yang sama, dan agar untuk meminimalisir agar tidak terlalu banyak peta Karnaugh yang dibuat. Maka pertama-tama dengan cara memindahkan kondisi pada tiap lampu ini, pada tiap LED ke dalam peta Karnaugh. Jika caranya adalah, jadi di sini vertikal yang ke bawah ini adalah untuk kondisi WX, dan yang di sini adalah untuk kondisi YZ. Maka pertama-tama di sini kan ada 0011. Jadi di sini untuk di peta Karnaugh-nya kita masukkan kepada kondisi 00 dan 11. Di sini kita berikan angka 1. Jadi dimasukkannya itu sesuai dengan tabel kebenaran yang telah kita buat. Nah, ini juga saya berikan tanda yang sama, warna yang sama untuk LED yang akan menyala pada kondisi yang sama. Begitu juga untuk semuanya. Maka setelah semuanya dimasukkan, setelah sesuai dengan tabel, ini juga 0110, 0110, maka diisi di sini dimasukkan angka 1. Maka langkah selanjutnya adalah dengan menyederhanakan persamaan pada tiap-tiap peta Karnaugh. Karena di sini yang dimasukkan adalah angka 1, maka langkah penyederhanaan yang digunakan adalah dengan menggunakan SOP atau sum of product. Maka akan menghasilkan persamaan W aksen YZ plus W aksen XY plus W aksen Z aksen untuk LED 2, 3, dan 4. Kemudian langkah yang sama juga dilakukan untuk semua peta Karnaugh atau seluruh LED, dilakukan penyederhanaan. Seperti itu. Langkah yang sama juga dilakukan untuk panel 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Setiap panel di sini memiliki jumlah rangkaian yang berbeda-beda, beragam, tergantung seberapa banyak kondisi yang sama untuk tiap-tiap LED-nya. Ada yang berjumlah 20 sampai atau 25, seperti itu. Maka langkah selanjutnya, setelah disederhanakan dan mendapat persamaan yang paling sederhana dari peta Karnoffnya, kita langsung masuk ke pembuatan rangkaiannya. Jadi, rangkaian ini dapat terlihat sederhana, lebih sederhana ini karena menggunakan IC. Di dalam IC itu terdapat IC counter naik asinkron dan juga rangkaian gerbang logika, yaitu menggunakan gerbang logika AND dan OR, karena persamaan yang kita gunakan adalah SOP. Jadi ditambah dulu baru dikali dulu baru ditambah. Nah, di dalam IC ini terdapat rangkaian counter asinkron naik. Nah, dalam rangkaian counter asinkron naik ini menggunakan flip-flop JK, 4 buah flip-flop JK yang pada inputnya dihubungkan ke dalam clock dan juga pada outputnya akan dihubungkan kepada input yang akan digunakan pada rangkaiannya nanti. Jadi di sini kan pada counter asinkron ini akan menghasilkan output W, 4 buah output, W, X, Y, Z, dan juga kita buat untuk kondisi not-nya, yaitu dengan menambahkan gerbang not. Maksud saya kondisi negasinya yaitu dengan cara menggunakan gerbang not. Maka akan ada W aksen, X aksen, Y aksen, dan juga Z aksen. Nah, pada outputnya ini kita gunakan komponen tag device yang berguna untuk memasukkannya, memuatnya ke dalam template editor untuk dibuat IC. Nah, nanti IC-nya itu akan berbentuk seperti ini. Sudah jadi IC. Di sini saya buat IC agar rangkaiannya dapat lebih sederhana. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan merangkai gerbang logika dari IC yang telah dibuat ini. Jadi ini kita tarik garis sampai ke bawah, tarik kabelnya sampai ke bawah. Lalu kita hubungkan saja langsung dengan rangkaian yang telah kita sederhanakan tadi. Di sini misalnya pada rangkaian yang pertama untuk LED 2, 3, dan 4, di sini mendapatkan persamaan yaitu WX aksen. Maka di sini pada rangkaiannya kita hubungkan saja langsung gerbang N pertama yaitu untuk kondisi W X aksen. Maka kita tarik kabel pada kondisi W pada dari input W dan juga X aksen, dan juga seterusnya ada W aksen YZ, kita hubungkan W aksen YZ. Lalu selanjutnya juga begitu, W aksen XY, dan juga yang terakhir ada W aksen YZ. Kita sambung ke W YZ. Begitu. Terus setelah itu kita sambungkan menggunakan gerbang OR, dan di sini pada output dari rangkaian gerbang logika ini kita hubungkan juga dengan tag device lagi untuk nantinya dibuat ke dalam IC. Nah, jadi kan ini satu rangkaian ini nanti akan kita gunakan kepada 3 LED karena dia memiliki kondisi yang sama tadi. Jadi kita cukup membuat satu buah rangkaian gerbang logika yang nantinya akan kita sambungkan kepada LED yang akan menyala pada bersamaan, yaitu pada LED 2, 3, dan 4 ini nanti dia akan tersambung pada satu rangkaian yang sama. Baik,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.